Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Bunda Hati Kudus, Kemakmuran. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak Misioner Sedunia, serta mengawali tahun Yubileum 2025. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Romo Andreas Gunawan MC. Antifon pembuka: lihatlah, Tuhan Sang Penguasa telah datang. Dalam tangannya lah kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hukum kepada raja dan keadilan kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan menghakimi orang-orangmu yang tertindas dengan hukum.
Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabi yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Dia, orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini, hari Epifani, penampakan Tuhan, Natal untuk segala bangsa, adalah penutupan pesta Natal. Dan hari ini, tradisi gereja akan diumumkan, dimaklumkan, diberiti. Hari-hari perayaan Tuhan kita sepanjang tahun ini. Mari kita mendengarkan dengan hikmat dan ingat di kepala kapan itu Paskah, kapan itu hari raya lainnya, karena ini dikenangkan dan dimaklumkan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, hendaknya kalian ketahui bahwa setelah kita bersukacita pada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena belas kasih Allah, maka
terkasih, hidup kita adalah bagaikan satu perjalanan. Dan perayaan ini mengingatkan kita akan perjalanan iman kita. Seperti para raja dari timur dibimbing oleh bintang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Tapi di tengah jalan mengikuti kehendaknya sendiri sampai nyasar dan salah jalan. Seringkali kita demikian dalam hidup, yang tidak fokus. Perjalanan iman juga demikian. Perjalanan iman itu kita tahu dari dunia ini menuju kemana? Ke surga, ya kan? Anda ke gerejanya karena apa? Karena mau masuk surga kan? Kalau lebih enak tidur di rumah atau nonton berapa? Nah, jadi kita harus fokus pada tujuan kita. Nah, itulah perjalanan iman. Perjalanan iman kita hari ini diingatkan, lihatlah bintang Tuhan. Tuhan pasti memberikan petunjuk pada kita kemana kita harus berjalan supaya bahagia di surga. Tapi bintang juga bisa menjadi orang-orang di sekitar kita yang mengantar kita untuk sampai tujuan. Tapi kita juga dipanggil, mari kita juga jadi bintang bagi sesama kita. Jadi penunjuk jalan untuk hidup yang benar. Mari Bapak Ibu, jadi ini mereka itu datang dari jauh, ya? Dari jauh, dari timur mengikuti bintang, dan mereka itu bukan hanya raja saja, tapi mereka itu juga imam dan sediakawan dan juga ahli perbintangan. Mereka melihat bintang Bethlehem, mereka mengikutinya dengan segala tantangan dan rintangan, bahkan juga salah jalan pergi ke Yerusalem. Tapi mereka tidak putus asa, berjalan terus dengan harapan akan bertemu dengan Yesus Sang Raja. Akhirnya tiba di Bethlehem, menjumpai Yesus bersama Maria ibunya, dan mereka mempersembahkan 3 persembahannya, yaitu persembahan apa? Emas merah, emas, kemenyan, dan mur. Yang ini semua ada artinya juga, ya, untuk persiapan pengakuan Yesus sebagai Sang Juru Selamat bagi kita. Nah, pesannya bagi kita, kalau kita mengalami kegagalan, pernah salah jalan dalam hidup ini, jangan putus asa, tetap punya pengharapan. Apalagi tahun ini kita menjalani tahun suci, tahun persiapan pengharapan. Biar dunia ini dengan segala macam kesulitannya ada, berharaplah pada Tuhan. Biar segala tantangan kita hadapi, percayalah pada Yesus Tuhan. Dia membuka pintu harapan, Dia membuka pintu pengampunan bagi yang pernah salah jalan. Dia membuka pintu keselamatan bagi semua orang yang mencari keselamatan. Karena itu di semua gereja, selain basilika di Eropa dan katedral, juga dibuka pintu suci. Di situ kita bersyukur atas segala berkat Allah dalam perjalanan hidup sampai sekarang ini. Di situ kita memohon ampun pada saat kita pernah salah jalan dan keliru dalam hidup ini. Di situ kita ungkapkan harapan kita untuk hari esok yang lebih baik, berkat bagi kita dan seluruh dunia. Amin. Allah adalah sumber harapan dan pintu keselamatan kita. Marilah kita bersama mohon kepada Allah agar mendengarkan doa-doa umat-Nya yang kita panjatkan dengan penuh iman dan harapan kepadanya. Bagi para misionaris di seluruh dunia, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tidak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik dan Murah Hati, sertailah dan tuntunlah kami untuk bertekun dalam siarah kehidupan kami selama tahun Jubileum 2025 ini, agar kami semakin peduli kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan, yang lemah dan berkekurangan,
dan menumbuhkan harapan guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam keluarga, komunitas, dan dunia di dalam persiarahan abadi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, hari ini juga gereja merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Karena itu kami persilakan anak-anak mempersembahkan persembahannya kepada Yesus Tuhan yang akan disalurkan untuk anak-anak panti yang menderita. Saudari-saudara terkasih, hari ini kita menyelesaikan perayaan Natal kita. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih pada panitia Natal tahun ini, wilayah 4, dan juga untuk OMK, untuk BKRI, para petugas prodiakon, putra-putri altar, dan semua petugas liturgi yang telah menyukseskan pesta Natal tahun ini. Mulai hari ini, kita akan kembali dalam hidup yang nyata, bahwa bukan hanya Gloria in excelsis Deo, tapi hidup kita adalah perjalanan menuju tanah air surgawi yang lain kali mungkin ada kekeliruan, ada nyasar, ada hal kesalahan dalam hidup. Karena itu kita memulai juga tahun ziarah pengharapan. Setiap kali kita masuk pintu suci, berdoalah di sana, bersyukur atas segala berkat Tuhan yang kita terima dan juga keluarga kita. Di sana juga kita mohon ampun pada Tuhan jika mungkin kita telah salah jalan, kesasar atau keliru dalam mengikuti Tuhan. Dan yang terakhir kita mohon berkat Tuhan supaya tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita dan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu mari kita mohon berkat-Nya supaya tahun yang baru ini menjadi tahun berkat dan juga kita dengan sukacita mencari dan mengikuti Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan yang maha baik dan setia membimbing dan menyertai-Mu bersama keluarga dengan berkat-Nya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, misa telah selesai.